Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Saila Ramadhani dari Prodi PG PAUD semester 3 dengan NIM 2216202003. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu filsafat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep ilmu filsafat. Filsafat diambil dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Philo yang berarti cinta dan sophia berarti kebijakan. Dari sisi filsafat sebagai ilmu, Plato, filsuf besar Yunani mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mencapai kebenaran yang asli karena kebenaran yang mutlak hanya ada di tangan Tuhan. Sedangkan menurut Aristoteles, ilmu filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu metafisika, logika, retorika, politik, budaya, dan juga estetika. Sedangkan menurut Immanuel Kant, filsuf barat dengan gelar raksasa mengatakan filsafat adalah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan. Yang pertama, apa yang kita ketahui dijawab oleh metafisika. Yang kedua, apa yang boleh kita kerjakan dijawab oleh etika. Dan yang ketiga, dan apa yang dinamakan manusia dijawab oleh antropologi. Yang keempat, sampai mana harapan kita akan dijawab oleh agama. Nah, selanjutnya apa yang menyebabkan adanya atau lahirnya filsafat ini? Nah, yang pertama adanya pertentangan antara mitos dan logos. Nah, yang kedua adanya rasa ingin tahu. Jadi karena mitos hanya bersifat dongeng belaka, maka orang mulai berpikir rasional. Nah, yang ketiga rasa kagum. Nah, filsafat lahir karena adanya rasa kekaguman manusia tentang lingkungan dan dunia. Jadi para filsuf ini atas kebanggaan mencoba merumuskan asal mula alam semestanya gitu. Selanjutnya kapan munculnya filsafat? Nah, filsafat muncul sejak adanya manusia, nah, dan juga sejak adanya perbicaraan antar manusia. Nah, maka dari itu sejarah lahirnya filsafat ini ada di mana-mana, ada di Yunani, India, Persia, karena filsafat memiliki kualifikasi tertentu. Maka lahirnya filsafat diidentikan dengan Yunani karena hal ini sesuai dengan karakter orang Yunani tersebut, yaitu karakternya orang Yunani ini rasional. Nah, apa gunanya filsafat bagi manusia? Nah, gunanya filsafat bagi manusia yang pertama, filsafat mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh. Yang kedua, filsafat dapat memberikan kepuasan bagi filsuf karena kemampuannya ini dapat menggambarkan problem kehidupan. Yang ketiga, filsafat dapat dijadikan sebagai bahan pijakan untuk merubah dunia. Nah, selanjutnya problematika filsafat. Problematika filsafat terbagi 3. Yang pertama, ontologi. Yang kedua, epistemologi. Yang ketiga, aksiologi. Nah, yang pertama, ontologi. Ontologi ini mengkaji sesuatu. Nah, ontologi sendiri terbagi 2. Yang pertama, kualitas. Yang kedua, kuantitas. Nah, kualitas ini yang pertama, monisme. Nah, monisme ini unsurnya terdiri dari air, tanah, dan juga udara. Yang kedua, dualisme. Nah, dualisme ini unsurnya terdiri dari materi dan juga roh. Nah, yang ketiga, pluralisme. Nah, ini mah alam semesta terdiri dari air, angin, api, dan juga tanah. Nah, yang kedua, kuantitas. Nah, kuantitas ini membicarakan bagaimana alam ini berproses. Nah, kuantitas ini berkaitan dengan munculnya 4 teori. Nah, yang pertama ada mekanisme. Nah, mekanisme ini yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang berproses ini yaitu secara mekanik. Nah, yang kedua teleologi. Nah, teleologi ini mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam raya ini berproses menuju suatu tujuan, yaitu ke Tuhan gitu. Nah, yang ketiga determinisme. Nah, determinisme ini kejadian di alam ini berproses melalui sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum alam maupun Tuhan gitu. Nah, selanjutnya yang keempat ini ada indeterminisme. Nah, indeterminisme ini yaitu segala kejadian yang di alam ini berlangsung secara bebas tanpa kendali dari Tuhan maupun kekuatannya.
Nah, problematika yang kedua yaitu epistemologi. Nah, epistemologi ini membicarakan dua hal. Yang pertama, hakikat pengetahuan, dan yang kedua, sumber pengetahuan. Nah, problematika filosofi yang ketiga yaitu aksiologi. Nah, aksiologi ini menjadi ada enam pandangan. Yang pertama ada naturalisme. Naturalisme ini ukuran baik buruk tersebut sesuai dengan fitrahnya. Nah, yang kedua hedonisme. Nah, hedonisme ini ukuran baik buruk ialah sejauh mana suatu perbuatan mendatangkan kenikmatan. Nah, yang ketiga, vitalisme. Vitalisme ini ukuran baik buruknya ditentukan sejauh mana suatu perbuatan tersebut dapat mendorong manusia agar lebih maju. Nah, yang keempat, utilitarianisme. Nah, utilitarianisme ini ditentukan oleh ada atau tidaknya suatu perbuatan yang mendatangkan manfaat. Nah, yang kelima, idealisme. Idealisme ini baik buruknya diukur oleh sesuai tidaknya perbuatan dengan konsep ideal. Nah, yang terakhir ada teologis. Teologis ini baik buruknya diukur oleh sesuai tidaknya suatu perbuatan dengan ketentuan agama. Nah, yang terakhir, apa hubungannya ilmu, filsafat, dan juga agama? Nah, ilmu kebenarannya bersifat empiris. Sedangkan filsafat kebenarannya bersifat spekulatif. Nah, keduanya sama-sama bersifat nisbi. Nah, kalau agama kebenarannya bersifat mutlak. Nah, dalam penentuannya semua ini perlu yang namanya perumusan. Nah, maka dari itu ilmu, filsafat, dan agama ini berhubungan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.